Oleh Romeni dipastikan absen membela timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2025 karena cedera kaki serius. Cedera itu terjadi saat laga Piala Presiden 2025 dan mengharuskannya menjalani operasi di Belanda. Kehilangan ini menjadi pukulan berat bagi skuad Garuda yang tengah membangun kekuatan lini depan. Patrick Kluivert mengakui absennya Romeni sebagai kerugian besar, namun ia sudah menyiapkan strategi cadangan. Meski tak mengungkap siapa penggantinya, Kluivert menegaskan tim harus tetap fokus menghadapi babak selanjutnya. Ia menekankan pentingnya kedalaman skuad dan kesiapan semua pemain dalam situasi krisis. Gerald van den Berg memperingatkan Jens Raven atas selebrasi berlebihan usai laga melawan Brunei. Van den Berg menilai sikap Raven tidak mencerminkan profesionalisme dan bisa merugikan tim. Peringatan keras itu justru mendapat dukungan penuh dari Ketua PSSI Erick Thohir. Timnas Indonesia bersiap menghadapi suhu ekstrim lebih dari 40 derajat Celcius saat berlaga di Arab Saudi Oktober mendatang. PSSI tengah menyiapkan strategi adaptasi cuaca mulai dari latihan khusus hingga lokasi TC yang sesuai iklim. Cuaca ekstrim diprediksi jadi tantangan besar dan timnas wajib mengantisipasinya sejak dini. Jens Raven dipastikan pulih dari cedera otot ringan dan siap diturunkan lawan Filipina di Piala AFF U23. Van den Berg menyebut kondisi Raven sudah membaik dan perannya penting dalam skema serangan. Laga ini akan jadi pembuktian ketajaman Raven sekaligus penentu langkah ke fase gugur. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan setiap pembaruan penting dari kami. Simak selengkapnya hanya di Timnas Gol ID. Kabar kurang menyenangkan datang dari penyerang timnas Indonesia Ole Romeni. Pemain yang kini membela Oxford United itu dipastikan absen dari agenda FIFA Matchday bulan September 2025 akibat cedera parah yang dialaminya. Romeni mengalami cedera saat tampil di ajang Piala Presiden 2025 melawan Arema FC. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, Romeni harus menjalani operasi kaki kanan di Belanda. Dan itu jadi pukulan besar bagi skuad Garuda. Beruntung, operasi yang dijalani Romeni dilaporkan berjalan lancar dan sukses. Lewat Instagram story pribadinya, Romeni mengabarkan langsung kepada para pendukungnya soal kondisi terkininya. Meski begitu, belum ada penjelasan resmi dari klub maupun dokter tim mengenai seberapa lama ia akan menepi. Namun yang pasti, Ole Romeni akan melewatkan agenda penting bersama timnas di FIFA Matchday. Absennya Romeni tentu jadi kehilangan besar bagi Patrick Kluivert. Sebagai pemain naturalisasi yang punya kualitas Eropa, kehadiran Romeni dinilai mampu menambah variasi di lini depan dan memperkuat daya gedor timnas. Cedera ini juga membuka kembali diskusi tentang padatnya jadwal pertandingan dan resiko pemain cedera dalam laga pramusim yang cenderung minim perlindungan. Kasus Romeni menjadi peringatan keras bahwa semua pihak termasuk panitia turnamen dan klub harus lebih memperhatikan keselamatan pemain. Kini fokus sepenuhnya tertuju pada proses pemulihan Romeni. Para penggemar berharap ia bisa pulih total dan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, absennya sang striker menjadi peluang emas bagi pemain muda lokal untuk unjuk gigi. Apakah akan muncul sosok baru yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Romeni? Ataukah Patrick Kluivert akan mencari opsi lain dari luar negeri? Kita nantikan kejutan berikutnya dari skuad Garuda. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya buka suara terkait absennya Ole Romeni akibat cedera. Dalam pernyataan resminya, Kluivert mengakui bahwa kehilangan Romeni merupakan pukulan besar bagi tim Garuda. Penyerang naturalisasi itu tampil cukup impresif sejak bergabung dan sempat jadi andalan lini depan timnas. Namun, Kluivert tetap menunjukkan ketenangan dan memastikan bahwa tim sedang menyiapkan rencana cadangan untuk menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Meski tidak mengungkap secara detail siapa pengganti Romeni, Kluivert memastikan pihaknya sudah memiliki plan B yang siap dijalankan. Hal ini menandakan bahwa pelatih asal Belanda itu masih merahasiakan strategi dan komposisi pemain yang akan digunakan ke depannya. Ia lebih memilih fokus mempersiapkan tim dengan optimal tanpa terlalu banyak membocorkan taktik ke publik. Respon Kluivert yang tenang dan terukur menunjukkan profesionalismenya dalam mengelola situasi krisis. Ia tidak terpancing untuk menyalahkan kondisi atau lawan dan justru memilih untuk segera beradaptasi dengan kondisi yang ada.
Ia pun menyebut bahwa yang paling penting saat ini adalah mempersiapkan tim sebaik mungkin karena tantangan di putaran keempat akan jauh lebih berat dan kompetitif. Indonesia akan menghadapi lawan-lawan dengan level lebih tinggi dan tidak boleh ada celah dalam persiapan. Dengan absennya Romeni, peluang terbuka lebar bagi para pemain lokal untuk membuktikan diri. Persaingan di lini depan akan semakin ketat dan Kluivert diprediksi akan mulai memantau nama-nama baru yang siap tampil maksimal. Meskipun kehilangan satu pilar penting, arah kebijakan Kluivert menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak akan bergantung pada satu pemain saja. Kini, publik menanti seperti apa plan B yang akan diterapkan sang pelatih dan siapa yang akan mengisi kekosongan peran Romeni di lini serang Garuda. Sebuah momen menarik terjadi usai laga timnas U23 Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pelatih Gerald Vandenberg melontarkan peringatan tegas kepada striker muda James Revan akibat selebrasinya yang dinilai berlebihan. Selebrasi yang dilakukan Revan dianggap tidak pantas oleh sang pelatih dan ia langsung mengancam tak akan memainkan pemain tersebut jika hal itu terulang. Sikap keras Vandenberg ini menjadi sorotan publik, namun justru mendapat dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick menilai bahwa tindakan Vandenberg mencerminkan kepemimpinan dan komitmen terhadap pembentukan karakter pemain muda. Menurutnya, pelatih yang tegas sangat penting bagi perkembangan mentalitas pemain muda, apalagi mengingat rata-rata usia skuad U23 Indonesia masih sangat muda, yaitu 20,7 tahun. Artinya, mereka masih dalam proses pembentukan etika dan profesionalisme di atas lapangan. Langkah Vandenberg ini bukan soal memantikan ekspresi pemain, tapi lebih kepada membangun budaya disiplin dan fokus. Di level internasional, pemain bukan hanya dinilai dari skill, tetapi juga dari sikap dan tanggung jawab. Selebrasi yang tidak tepat bisa memberi citra buruk dan mengganggu konsentrasi tim. Vandenberg ingin menunjukkan bahwa bermain untuk timnas bukan sekadar aksi individu, tapi soal tanggung jawab membawa nama negara. Pesan ini jadi pembelajaran penting bagi semua pemain muda di skuad Garuda Muda. Dengan dukungan dari Erick Thohir, langkah Vandenberg terasa semakin kuat. PSSI ingin memastikan bahwa timnas bukan hanya tempat unjuk kebolehan, tapi juga sarana pembinaan karakter. Ketegasan terhadap hal kecil seperti selebrasi bisa berdampak besar terhadap etos kerja tim ke depan. Kini, semua pihak berharap Jans Raven bisa mengambil pelajaran dari insiden ini dan kembali tampil lebih dewasa serta profesional di laga-laga berikutnya. Timnas Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan non-teknis menjelang laga-laga krusial di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Salah satu tantangan terbesar adalah cuaca ekstrim yang diprediksi terjadi di wilayah Asia Barat, khususnya Arab Saudi, tempat pertandingan digelar pada Oktober 2025. Suhu panas yang bisa mencapai lebih dari 40 derajat Celcius dipastikan akan mempengaruhi performa fisik para pemain. Menyadari hal ini, Sumarji menegaskan bahwa persiapan menghadapi cuaca panas harus menjadi prioritas utama jelang keberangkatan tim ke Timur Tengah. Sumarji mengatakan bahwa PSSI bersama tim pelatih akan segera menggelar diskusi teknis untuk merumuskan strategi menghadapi suhu ekstrim tersebut. Mungkin di bulan Oktober kemungkinan panas, sehingga yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita bisa menyampaikan kepada para pemain untuk mengantisipasi itu semua, ujar Sumarji. Menurutnya, antisipasi cuaca tak boleh dianggap remeh, karena bisa sangat berpengaruh terhadap performa dan kebugaran tim selama 90 menit pertandingan berlangsung. Langkah-langkah yang dipertimbangkan meliputi penyesuaian jadwal latihan, peningkatan adaptasi fisik, hingga kemungkinan melakukan pemusatan latihan di negara dengan iklim serupa. Ini penting mengingat pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa performa pemain Indonesia seringkali menurun saat bermain di suhu ekstrim. Terlebih, lawan yang akan dihadapi adalah tim yang sudah sangat terbiasa dengan kondisi cuaca tersebut, ditambah dengan sejarah kuat mereka di pentas sepak bola Asia maupun dunia. Dengan tantangan cuaca di depan mata dan lawan tangguh yang menanti, timnas Indonesia dituntut untuk melakukan persiapan yang lebih matang dari sisi teknis maupun non-teknis. Dukungan penuh dari PSSI dan koordinasi intensif dengan pelatih Patrick Kluivert diharapkan bisa menghasilkan skenario latihan yang tepat. Persiapan cuaca ini bisa menjadi pembeda antara bertahan dan tersingkir. Akankah Garuda mampu menaklukkan panasnya Arab Saudi dan meraih poin penting? Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana tim ini mengatasi panas sebelum laga dimulai.
Kabar baik datang dari skuad Timnas Indonesia U23 jelang laga krusial melawan Filipina di ajang Piala AFF. Pelatih Gerard van den Berg memastikan bahwa striker muda Jens Reven dalam kondisi yang cukup baik dan siap dimainkan. Sebelumnya Reven sempat mengalami masalah otot saat laga perdana melawan Brunei Darussalam, di mana ia terlihat mengalami kram pada menit ke-70. Namun karena pergantian pemain sudah habis, ia tetap bertahan hingga akhir laga. Meskipun sempat mengkhawatirkan, kini Reven telah pulih dan kembali siap memperkuat lini depan Garuda Muda. Van den Berg mengakui bahwa kondisi Reven memang sempat menurun dan ada sedikit keluhan di bagian otot. Namun setelah mendapat perawatan dan pemantauan dari tim medis, kondisinya sudah membaik secara signifikan. Pernyataan ini tentu menjadi angin segar bagi timnas, mengingat peran Reven cukup vital sebagai penyerang utama dalam skema ofensif Van den Berg. Persiapan timnas U23 jelang laga kedua ini memang dilakukan secara maksimal. Van den Berg memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima dan atmosfer tim juga sangat positif. Laga melawan Filipina bukan hanya soal 3 poin, tapi juga menjadi penentu langkah timnas menuju fase gugur. Reven dengan kecepatan dan naluri mencetak golnya diharapkan mampu menjadi pembeda dan menginspirasi lini depan Garuda Muda untuk tampil tajam sejak menit awal. Kehadirannya akan menjadi tambahan daya dobrak penting di tengah tekanan wajib menang. Kini semua mata tertuju pada performa Reven di laga melawan Filipina. Apakah ia mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan gol dan kontribusi maksimal? Dengan dukungan penuh dari rekan-rekan dan kepercayaan dari pelatih, Reven punya peluang besar untuk kembali menunjukkan kapasitasnya sebagai bintang muda masa depan Indonesia. Laga penting menanti dan Reven siap menjadi pembeda.